Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube, yaitu tentang tips singkat supaya kalian konsisten buat konten YouTube ya. Versi Nani Channel yang aku kupas dengan semenarik mungkin ya. Karena di sini ada tips-tips penting bagi konten kreator. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah guys, untuk konten kreator itu adalah konsisten itu sangat berat ya, karena konsisten itu harus kalian lakukan itu setiap saat ya. Jadi tanpa rasa bosan kalian itu harus terus melakukan ya, demi kemajuan channel YouTube kalian. Jadi kalau konten kreator itu harus yang diutamakan konsisten ya. Jadi kalian itu tetap tanamkan konsisten, lakukan setiap saat dengan membuat ide yang kreatif mungkin, yang menarik mungkin, ciptakan dengan versi kalian. Insya Allah kalau kalian konsisten upload video, kalian buat ide-ide yang menarik, pasti channel YouTube kalian itu cepet bisa berkembang ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke materinya, yaitu tips singkat supaya kamu konsisten nge-YouTube ya. Langsung aja ke poin pertama, yaitu kalau aku biasanya kalau aku biar fokus konsisten dalam nge-YouTube, aku selalu matikan data seluler. Jadi kalau handphone kalian itu harus kalian matikan data selulernya. Jadi kalau misalnya kalian buat konten YouTube, kalian harus berfokus sama video kalian gitu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ganggu kalian untuk tag video, kalian bisa istilahnya matikan dulu data seluler untuk sementara. Biasanya yang mengganggu itu email gitu. Kalau email itu suka bunyi atau ada notif-notifnya, notif WhatsApp, email lah. Kalau kalian biar kalian lebih fokus, kalian harus matikan data seluler kalian di saat kalian buat konten. Kalian fokus sama kamera handphone yang ada di depan kalian ya. Jadi itu bener-bener ngaruh banget, karena kalian harus fokus pandangan kalian itu ke kamera dengan tujuan kalian itu menyampaikan materi apa gitu, konten apa, agar penonton itu bisa paham maksud kalian itu buat konten itu apa. Oke guys, itu penting banget, kalian harus matikan data seluler di saat kalian upload video. Next. Oke guys, langsung aja ke poin kedua ya. Namanya kalian itu harus konsisten dalam nge-YouTube itu, kalian pasti butuh ide atau ciptakan ide yang menarik ya. Namanya konten kreator itu harus punya ide segar setiap hari ya. Bahkan kalian itu harus terus membaca buku, kalian asa konten apa yang kalian buat. Jadi konten itu bener-bener fresh yang kalian buat dan melakukan setiap saat gitu. Ciptakan ide yang menarik, tuangkan ide yang kalian punya, dan agar tidak lupa kalian harus catat gitu. Jadi kalau kalian punya ide, di saat kalian punya ide, kalian harus punya buku catatan. Di saat kalian istilahnya catat, kalian nanti untuk tag videonya itu nggak kebingungan apa yang kalian mau sampaikan gitu. Istilahnya kalian tetap harus punya ide-ide yang menarik, dan kalian buat catatan agar di saat kalian tag video itu kalian nggak kebingungan, serta kalian harus action memulai. Nah kalau kalian punya, khusus banget untuk aku, biasanya kalau aku punya ide segar entah apapun yang berbau konten yang aku mau buat video, biasanya kan aku catat dulu apa materinya, aku tambahkan hal-hal yang menurut aku penting gitu. Bisa dengan membaca buku, bisa lihat dari sosial media, kalian bisa amati, tiru, modifikasi dengan karya kalian ya. Jadi kalian kalau sudah punya ide yang menarik setiap saat, yang kreatif, kalian catat, dan kalian harus lakukan itu dengan action, yaitu memulai. Kalau kalian istilahnya cuman catat-catat aja, kalian nggak action, kalian nggak melakukannya, itu kalian bakalan lupa. Jadi kalian harus action.
dan melakukannya itu agar kalian itu terbiasa di depan kamera ya guys. Itu penting banget. Karena konten kreator itu harus konsisten nge-YouTube, ciptakan ide yang menarik. Next. Oke guys, langsung aja ke poin ketiga, yaitu kalian harus konsisten nge-YouTube, yaitu luangkan waktu 3-4 jam per hari ya. Nah, kalian harus manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Mana saatnya kalian kerja, mana saat kalian buat konten, mana saat kalian cari ide konten. Itu tuh harus kalian pikirin juga, karena kan setiap hal-hal yang kalian lakukan itu pasti membutuhkan waktu. Nah, contohnya kalau buat konten, luangkan waktu 3-4 jam dalam sehari itu buat konten YouTube kalian ya, agar kamu bisa bikin konten yang maksimal. Jadi kalian itu harus buat konten yang maksimal sesuai keinginan kamu, sesuai keinginan kalian. Dan kalau kalian bisa, kalian buat konten itu nggak cukup satu konten, tapi usahain itu misalnya 3 jam. Kalian bisa kan buat konten entah 3 konten, 2 konten. Nah, di saat kalian, biasanya kalau aku luangkan waktu sekitar 3 jam apa berapa jam itu untuk catat dulu apa ide yang aku buat. Kalau bisa aku apalin dulu. Nah, di saat aku apalin, nah di saat tag video baru aku istilahnya punya catatan gitu guys. Jadi istilahnya aku buat konten biasanya nggak tanggung-tanggung. Di saat aku tag video itu bisa 2-3 video. Jadi di situ aku buat stok di saat aku mager buat video. Karena kan kalau konten kreator itu juga ada masa moodnya gitu. Jadi kalau aku buat konten usahain ya 3 konten, jadi buat stoknya. Karena kalau misalnya itu nggak mungkin setiap saat buat konten, karena kita juga kan punya aktivitas gitu guys. Jadi kalian harus manfaatkan waktu untuk konten kreator 3-4 jam per hari. Itu penting banget buat kalian buat ide konten, kalian buat video. Itu kalian harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Next. Oke guys, poin yang ini juga nggak kalah penting ya. Konsisten dalam nge-YouTube itu kalian harus jadwalkan konten. Nah, kalau kalian punya catatan, udah kalian luangkan waktu, kalian sudah belajar, kalian sudah istilahnya mengapali materi yang kalian mau bawakan dalam konten kreator tersebut. Nah, kalian jadwalkan konten. Kalian itu jadwalkan konten, kamu bisa membuatnya dengan upload, jadwalkan, dan tayangkan. Nah, dalam sistem YouTube itu, kalian itu bisa jadwalkan. Nah, contohnya itu aku mau upload hari ini. Nah, aku mau upload hari ini, aku bisa, contohnya aku kan uploadnya pagi. Nah, di situ aku bisa jadwalkan aja, karena kan kalau pagi itu kemungkinan orang jarang buka channel YouTube. Biasanya kalau orang sering buka channel YouTube-nya aku itu biasanya habis maghrib, jam 7, jam 8, itu grafiknya sih di angka jam segitu ya guys. Kalau pagi itu masih agak sepi kalau channel YouTube, tapi usahain kalian upload aja. Kalau misalnya aku biasanya aku setting dulu, dijadwalkan jam misalnya 6:30. Nah, di saat aku jadwalkan dengan tanggal yang hari ini, itu nanti dia akan tayang sesuai jadwal yang aku tentukan ya guys. Jadi kalian itu nggak ada alasan, kalian bisa buat video dalam bentuk publish. Kalian bisa langsung publish. Kalau bisa kalian setting pribadi dulu, jangan publish. Kalian setting buat kata kuncinya, judulnya yang relevan. Kalian harus tahu algoritma YouTube itu harus ada kata kuncinya, harus ada tagnya, harus cari judul yang relevan, harus lihat mana konten-konten yang benar-benar pesaingnya itu bagus ya. Jadi kalian harus lihat juga kompetitor konten-konten yang lain gitu. Jadi kalian bisa jadwalkan konten itu sesuai yang kalian butuhkan. Jadi kalian itu bisa lebih produktif di YouTube untuk bisa menjadwalkan konten ya guys. Nah guys, maksud dari jadwalkan video itu kalian bisa atur. Jadi kemungkinan kalau kalian lebih aktifnya di jam 7 malam, kalian konsisten tuh setiap saat aktifnya dijadwalkannya jam 7 malam. Jadi sesuai yang kalian inginkan, karena kalian kan pasti lihat tuh di algoritma YouTube-nya mana grafiknya orang itu mampir ke channel YouTube kalian itu jam berapa. Nanti kalian bisa setting. Insya Allah kalau kalian
lebih produktif di jam itu dan penontonnya itu bakalan betah guys. Intinya kalian harus lihat grafiknya itu, konten kalian itu ditonton yang ramai itu jam berapa. Karena setiap konten YouTube itu berbeda-beda, mana penonton yang ramainya itu jam berapa, mana dia buka channel YouTube-nya itu berapa. Karena kan subscribernya YouTube aku dan orang lain itu berbeda gitu, jadi nggak pasti semuanya sama. Jadi kalian harus jadwalkan sesuai penonton itu nonton YouTube itu jam berapa. Next. Nah guys, di sini simple banget ya. Namanya konten creator itu harus simple tapi ngena. Ya intinya dalam arti kata aku garis bawahi simple tapi ngena. Bikin konten itu yang penting simple tapi praktis ya. Orang baru sekilas lihat itu sudah paham arahnya kemana konten creator tersebut. Manfaat dari video kalian itu apa. Jadi istilahnya simple tapi praktis dengan tujuan mengarahkan penonton itu nonton video kalian itu dalam tips-tips apa, dalam edukasi apa, ada nilai value apa di konten kalian gitu. Intinya itu simple tapi ngena ya. Oke guys, segitu dulu tentang tips singkat supaya kalian konsisten nge-YouTube versi Nani Channel. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh saran, masukan yang positif ya guys. See you next video, bye bye.